Pemirsa, badai Milton yang menyapu Florida, Amerika Serikat mengakibatkan 16 orang tewas dan 2 juta orang tanpa sambungan listrik. Pasca badai, orang-orang mulai kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk memeriksa kerusakan yang mereka alami. Untuk mengetahui laporan langsung selengkapnya dan berita lain dari Amerika Serikat, kami sudah bergabung langsung dengan Valdia Baraputri di Washington DC. Selamat pagi Valdia, waktu Indonesia. Seperti apa kondisi di sana pasca badai Milton ini menyerang? 205 km per jam. Nah, badai Milton ini kekuatannya menurun dibandingkan saat masih menuju ke daratan Florida sebagai badai kategori 5, namun menerjang Florida dengan kategori 3 begitu. Meski demikian, badai Milton tetap saja meninggalkan kerusakan di sepanjang daratan Florida di bagian tengah yang mempengaruhi banyak komunitas yang baru saja menata kehidupan mereka kembali atau membersihkan tempat tinggal mereka setelah diterjang badai Helen baru saja 2 minggu lalu. Seperti yang dapat Anda lihat, ini adalah salah satu evakuasi seorang pria yang mengapung dengan hanya memegang peti pendingin atau cooler di tengah laut Meksiko yang jaraknya 48 km dari lepas pantai Florida. Sementara itu, pejabat pemerintah negara bagian serta juga Garda Nasional Florida melaporkan ada lebih dari 1.000 orang yang diselamatkan sejak badai Milton menerjang Florida di pertengahan minggu ini. Selain itu, pejabat negara bagian juga mengatakan bahwa saat ini meski seluruh total kerusakan ini masih dinilai dan masih diperiksa, namun dipastikan bahwa kerusakan badai Milton ini tidak seburuk yang diperkirakan. Terdapat pusat populasi Florida yang terhindar dari hantaman langsung badai Milton ini dan gelombang badai yang diprediksi akan memecahkan rekor sebagai badai kategori 5 ini tidak terjadi. Sehingga banyak orang yang mengekspresikan kelegaan mereka meski mereka tetap saja mendapatkan begitu kerusakan yang cukup parah. Sebagai perbandingan, jika badai kategori 5 ini kekuatan anginnya di atas 200 km per jam. Jadi bisa dibandingkan bahwa Milton ini yang sebagai badai kategori 3, kekuatan anginnya sekitar atau maksimal 205 km per jam. Sehingga kerusakannya pun tidak seburuk yang diperkirakan. Meski demikian, tetap saja seperti yang Anda lihat, dampak dari badai Milton ini merusak bangunan dan menenggelamkan rumah dan bangunan di Florida. Menurut data poweroutage.us, pasca badai listrik padam di sebagian besar wilayah Florida atau di negara bagian tersebut. Sekitar 2,3 juta orang dan 3,4 juta rumah dan bisnis saat ini tidak memiliki listrik. Presiden AS Joe Biden mengatakan terdapat sekitar 5.000 pegawai atau orang yang diterjunkan langsung ke lokasi untuk menangani masalah tersebut. Nah, saat ini Kongres AS tengah dalam masa reses untuk fokus ke wilayah mereka masing-masing sebelum pemilu pada 5 November mendatang. Namun, Presiden AS Joe Biden telah meminta mereka untuk kembali secepat mungkin ke DC untuk menyetujui lebih banyak pendanaan darurat untuk menanggulangi dampak dari badai Milton serta badai Helena yang baru saja menerjang Florida 2 minggu lalu. Rekan-rekan, kembali ke studio. Ya, Valdia, apakah ada informasi lainnya yang menarik dari Amerika Serikat untuk saat ini? Ya, selain dari badai Milton, juga ada berita besar lainnya di Amerika Serikat, yakni gugatan hukum terhadap aplikasi TikTok. Jadi terdapat lebih dari 12 negara bagian juga Washington DC yang menggugat TikTok dengan klaim bahwa layanan mereka membuat anak-anak dan remaja ketagihan. Jadi
gugatan hukum tersebut berpusat pada algoritma TikTok. Dalam gugatan tersebut diklaim bahwa TikTok dengan secara sadar ini merancang layanannya untuk membuat kecanduan. Meski TikTok ini mengetahui bahwa hal tersebut memberikan dampak negatif secara psikologis maupun fisiologis pada anak-anak dan remaja. Nah, selain pada algoritma TikTok sendiri, gugatan hukum ini juga menyasar fitur-fitur lain pada TikTok, diantaranya adalah fitur siaran langsung di mana orang-orang bisa mendapatkan uang atau insentif dari orang-orang yang menonton siaran langsung mereka. Nah, gugatan hukum ini mengklaim bahwa siaran langsung tersebut dapat mendorong anak-anak dan remaja yang menggunakan aplikasi TikTok untuk membuat video yang berisi konten eksplisit maupun seksual untuk mendapatkan insentif lebih yang bisa menjadi uang, begitu, rekan-rekan. Baik, terima kasih Valdia Baraputri melaporkan langsung dari Washington DC.